Shalom, shalom. Puji Tuhan. Saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Terambil dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama karena cuma satu ayat. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Judul firman Tuhan saat siang hari ini saya kasih tema push. What the meaning is push? Pray until something happen. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kadang-kadang kita berpikir begini, doa itu apa sih? Doa itu apa sih? Saudara? Saudara tahu doa? Definisi doa? Iya. Just simpelnya begini saudara. Ya, excuse me please, stand up. Ya. Doa, ya. Doa, duduk, omong-omong sama Allah. Doa, duduk, omong-omong sama Allah. Yang selama ini kita lakukan itu bukan duduk omong-omong sama Allah. Seringkali kita berpikir begini, loh aku sudah berdoa. Doa apa berapa kali? Aku sudah doa sehari 3 kali, it's okay. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Wah, ada yang lebih jami lagi. Aku berdoanya 5 kali. Doa pagi, doa makan, doa pagi, siang, malam, doa bangun tidur dan doa sebelum tidur. Saudara, itu doa yang sekedar rutinitas. Tapi doa tadi adalah duduk, omong-omong sama Allah. Selama ini yang kita lakukan adalah doa, benar kita berdoa. Tapi doa yang kita lakukan begini, rohani banget. Bapak mungkin kami mengucap syukur buat segala pertolongan Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih setia Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan sepanjang malam yang gelap. Hingga pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh sehat, yang tubuh yang diberkati Tuhan. Terus nih mulai, berkati suamiku, berkati istriku, berkati anakku, berkati mertuaku, berkati usahaku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setelah amin langsung plencing. Tahu plencing? Langsung jauh. Langsung minggat. Yang hari ini modelnya berdoa seperti itu. Cepat bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa? Engkau bukan berdoa tapi kau sekedar laporan. Karena doa tadi adalah duduk. Halo? Duduk. Omong-omong sama Allah. Jadi ketika kau sudah duduk omong-omong sama Allah, tunggu Tuhan bicara dulu dengan kita. Ketika kau sudah berdoa, inilah yang namanya sate. Saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah
gimana? Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berbicara push itu apa artinya? Kalau kita lihat tulisan di situ, saya lihat di depan ya. Push, didorong. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kenapa? Kalau kau berdoa belum ada sesuatu yang terjadi, berarti doamu itu belum terjawab oleh Tuhan. Makanya tadi saya katakan, kenapa? Seringkali kita ini doa kepada Tuhan hanya sekedar laporan. Padahal di situ ada komunikasi. Dan di sini kadang banyak orang mengatakan bahwa doa hanya sekedar komunikasi sama Tuhan. Ngomong saja. Tapi Tuhan belum saudara izinkan untuk jawab. Saudara, betul enggak? Dulu saya juga berdoanya begitu. Jadi kita bangun pagi mau tidur, kita komunikasi sama Tuhan. Pengakuan Tuhan, terima kasih buat kebaikan itu. Aku mau tidur, amin. Itu cuma laporan. Pagi juga begitu. Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan. Terima kasih, amin. Terus tinggal geledak minggat, saudara. Itu saudara hari ini. Kalau kau masih melakukan seperti itu, please ubah. Karena Tuhan harus berbicara. Makanya kenapa anak Tuhan itu kok jarang kadang doanya gak terjawab. Kenapa? Ketika Tuhan mau memberkati, tadi kan kita berdoa, betul kan? Kita ngomong sama Tuhan, A, B, C, D, E, F, G. Amin, habis itu minggat, ciao. Ketika Tuhan mau ngomong, sudah gak ada. Kan laporan, habis itu kan ngomong. Karena doa itu komunikasi dua arah. Gak ngomong sendiri. Karena kalau orang yang ngomong sendiri itu namanya sencing. Iya. Niswa puga sencing, haujat sencing ping ya. Gak ada haujat sencing, saudara. Ya benar gak? Orang yang ngomong sendiri itu sencing. Orang gila. Makanya kenapa? Supaya kita tidak disebut gila. Bicara dengan Tuhan. Ngomong Tuhan, tunggu Tuhan bicara. Caranya Tuhan gimana? F. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Hey, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Read your Bible in every day, in every day, in every day. Read your Bible in every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau. Iya, kalau dulu Tuhan berbicara, Samuel, Samuel, iya Bapak, aku datang. Samuel, iya Bapak, aku datang. Coba kalau sekarang, mungkin Pastor Michael katakan, Tuhan, aku, karena dia dari Sulawesi, aku pengen woku. Tuhan, aku pengen woku, Tuhan. Aku pengen rica-rica. Langsung dijawab Tuhan, mak telebok di depannya dia, woku sama rica-rica. Kira-kira dimakan apa enggak? Lari terbirit-birit dia sambil kencing maybe. Saudara, pray until something happen. Itu bukan hanya sekedar komunikasi satu arah, tapi komunikasi dua arah antara pribadi kita dengan Allah. Amin. Amin. Oleh sebab itu sini dikatakan, kenapa kita harus melakukan komunikasi secara dua arah? Yang pertama di sini katakan adalah bahwa doa itu bukan hanya sekedar komunikasi satu arah, tapi doa yang benar adalah ketika berseru ia menjawab. Ketika kita ngomong sama Tuhan, dia menjawab. Maka di sini katakan, lihat, berserulah kepadaku.
Tuhan rindu mengundang umatnya untuk kita datang berbicara kepadanya di dalam doa. Ngomong, saudara, ngomong sama aku, berseru sama aku. Orang dunia bilang, ngomong jalukmu piye. Itu orang dunia loh saudara. Tak turutane, tak, apalagi itu saudara. Itu orang dunia. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Saudara, berserulah loh, halo. I or san se i pai liang pai san pai sepai upai. Ternyata bisu semua jemaat Pontianak. Berserulah kepadaku, kepada siapa? Kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Karena manusia, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatan manusia. Ngomong sama Tuhan, amin. Masalahmu, persoalanmu, hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pelayananmu, usahamu. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, pegang Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Oh, praise to the Lord Jesus. Ubah hatiku seputih salju. Berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau harus berseru kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Engkau berseru kepada Tuhan, bukan kepada orang tuamu. Engkau berseru kepada Tuhan, bukan kepada sesamamu. Kalau mujizat itu ingin terjadi, pray until something happen terjadi, maka engkau satu hal yang kau harus lakukan, berseru kepada Tuhan. Yang kedua di sini katakan, mengapa? Yang kedua di sini katakan, aku akan menjawab. Ini jaminan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Saudara. Tadi pagi saya katakan,
Orang tua bisa meninggalkan kita karena orang tua terbatas umurnya. Manusia 70, 80, kelebihannya penderitaan. Benar? Teman kita, suami kita bisa meninggalkan kita. Istri kita bisa meninggalkan kita. Anak kita bisa meninggalkan gitu ya. Saya tadi kaget, ternyata dia ada dari Jawa Tengah gitu. Saya dari Solo Tigo Om. Loh, orang Jawa Tengah di sini, sedangkan orang Pontianak juga ke Jawa. Kalau dipikir-pikir, cari ngapain dia di Pontianak, di Jawa gak kurang kerjaan di sini, saudara. Itu ini kenyataan realita, benar gak? Saudara, saya punya ponakan dapat mantu, dapat orang Pontianak. Saya bilang, apa di Jawa gak kurang orang ganteng, saudara. Ternyata tetap tertambatnya di Pontianak. Orang Sulawesi pun gitu ya. Masih punya kan, amo Sulawesi masih kalah tuh dengan amonya Pontianak. Pastor Michael, loh itu menunjukkan apa saudara? Kalau kita mengandalkan Tuhan, berseru maka Tuhan akan menjawab. Amin. Amin. Makanya kenapa? Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Hey! Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Amin. Tuhan tempat pertolongan dan perlindungan kita. Saudara, kalau engkau sudah melekat bersama-sama dengan Tuhan, saudara, tidak ada yang memisahkan hidup kita. Manusia bisa mereka-reka kejahatan atas kita. Manusia bisa mereka-reka akan kejatuhan kita. Tetapi Tuhan tempat perlindungan dan penyertaan kita. Amin. Kenapa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia yang perisaiku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku. Tempat perlindungan yang tinggi. Hanya berseru kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Karena yang lain-lain itu tidak murni. Karena yang lain-lain itu minta imbalan. Karena yang lain-lain itu minta kompensasi. Saudara, tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, saudara, kau akan mendapatkan satu kelegaan. Kau akan mendapat kemenangan. Kau akan mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Karena Dia Allah, marilah kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi.
terjadi. Bagaimana kalau belum terjadi? Berdoa. Bagaimana kalau belum terjadi? Berdoa. Saudara, kalau saya boleh bercerita, saudara. Kami jemaat di bawah standar. Saudara, jemaat yang kaya itu banyak yang ngurusi, saudara. Tapi jemaat saya gak duwe, yang miskin siapa yang mau? Saudara, jemaat saya itu bukan menengah ke bawah, di bawah semua, saudara. Ketika kami bergumul, saya ingat waktu saya khotbah dari Yestoya Malang, saudara. Pak Luki, nanti habis IR2 kita berdoa ke Telaga Bodas. Oh siap, saudara. Pada saat saya mau berdoa, Tuhan ingatkan, 300 miliar engkau berdoa buat Yestoya Malang. Kenapa kamu gak berdoa untuk gerejamu yang cuma 3M? Saudara, secara manusia, this is very impossible. Ini tidak mungkin, saudara. Waktu itu Tuhan ingatkan saya, Tuhan, aku berdoa. Jadi pada saat saya mau berdoa untuk Yestoya, saya ingat, saya putar balik karena Tuhan ingatkan. Tuhan, aku berdoa buat GKI El Shaddai. Aku percaya Tuhan bahwa janjimu ya dan amin. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, dan Tuhan luar biasa. Saya disuruh buka Tuhan waktu penyembahan, buka OLX. Ada yang pernah tahu buka OLX itu apa? OLX itu aplikasi di dalam Play Store jual beli barang-barang bekas. Saya bilang, Tuhan OLX siapa? Buka OLX. Saya tanya sama anak saya, Nyonyo, OLX itu apa? Itu loh Pak, buka apa-apa buka Play Store. Si jual beli barang-barang bekas. Saya mikir, Tuhan ini gak salah Pak. Aku suruh buka OLX. Saudara, ternyata di situ juga ada jual properti, saudara. Saya buka, saya scroll, ada bangunan ruko dijual 5 kali 15, minta 1,9. Kami berdoa dua puasa itu 40 hari kali 2. Di hari yang ke-38 waktu saya penyembahan Tuhan suruh buka OLX. Dan saya lihat waktu itu, saudara, 1,9. Saya bilang, Tuhan, aku punya 1,2 Tuhan. Ini 1,9. Berarti kurang berapa? Cipet dia, saudara. Cipet dia nek duwe duit murah. Tapi cipet dia gak duwe duit. Miojian berarti larang, saudara. Mahal. Serius, saudara. Saya Tuhan, tolong. Saya doa. Tuhan aku lah bilang toh, aku cuma uang ini. Jadi 1,9 itu saya nawar. Saya pulang dari Yestoya itu saya ngomong. Saya klik dan saya kirim, masih ada. Langsung dijawab, masih ada. Kok mau lihat? Lihat, saudara, saya datang lihat. Lah kok dia lupa bawa kunci rukonya. Ya apa kok? Cocok. Lo sencing begini. Wong lo jual kok mau suruh di luar nih, lo cocok gini. So Bapak ini, saudara, ini rumah ini. Ini gak dibuka. Cocok kok. Lah namanya ruko. Lu ngejak guyon be. Gimana mau cocok? Delok bangunan ini belum tahu. 3 hari lagi aku tak bawain kuncinya. 3 hari saya datang, saudara. Itu ternyata keramiknya barusan diganti, baru dicat. Saya bilang Tuhan luar biasa. Jadi udah plong-plongan begitu. Saudara, agak panjang dikit gak apa-apa Pastor? Iya, biasanya saya 3-4 jam loh Pastor. Oh ya gak apa-apa, serius loh ya. Nanti urusan jemaat boh. Benar saudara. Saya masuk, saya lihat. Wah Tuhan saudara. Ya apa ku? Cocok. Tapi gak duit aku.
Mejen, saya bilang gitu. Dia bilang mikir, wes gak apa-apa kok, tawaran. Saudara 1,9, kira-kira nawar berapa? AI kira-kira nawar berapa ke AI? AI apa CE? Seandainya lihat ruko, ini harganya 1,9, 3 lantai, ukurannya 5 kali 15, 1,9. CC nawar piro CC? 1,5. Kok? 1,6 ditambahi cepek diom. Saudara, saya ingat emak saya. Nyo, lu nek pergi-pergi ke pasar kemana nek belanja-belanja, nawaro separuh harga. Berarti podo. Berarti makmu karo makku duluran be atau sekolahnya sama. Saya dengan PD-nya. Wes kok tawaran kok. Aku gak duit nih, gak punya uang aku, gak duit. Wes gak apa-apa tawaran. Dengan keyakinan penuh. Pak Peudiome, saudara, apa yang terjadi? Kok ngerti gak? Kemarin minggu yang lalu ditawar orang Jipo Udio, mati kon Tuhan, mati kon, kakean cepet ya Tuhan, mati kon, aku bilang gitu. Bener serius. Waduh mati kon, berarti aku kakean. Saya koyo, tanya no sing punya. Saudara, sorry kok, belum boleh. Oh langsung plong saudara. Gak oleh kok langsung plong saudara. Kenapa? Gak kemahalan kok nawar saudara. Dari 19 itu saudara. Saya gerakkan jemaat untuk berdoa. Saya doa puasa. Dari 19, turun 18, turun 17. Tahun kok iki wis turun. Gak duwe duit. Kok nawar tetap Pak Peudio saudara. Iki pendeta rada stres saudara. 1 bulan sampai ke 1,5 saudara. Kok naik aku, iki wis duwe sudah turun. Iya dek turun aku naik, aku sing tak nggo naik apa? Gak duwe duit saudara. Saudara dan luar biasa. Dari 1,9 turun sampai 1,2 saudara. Saya bilang sama Tuhan, iki pas 1,2 duitku Tuhan. Tuhan ngomong, itu masih bisa turun. Doa, saya ingat untuk jenis ini harus dengan doa dan puasa. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, menolong hidupku. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini sudah 1,2. Tuhan ingatkan. Terus notarisnya gak mau bayar. Terus pajaknya gak mau bayar. Oh iya Tuhan. Jadi saya mau bertahan di Pak Peudio. Saudara, ayo kok, naik aku. Turun baru aku naik. 1,2 turun jadi 1,1. Saya bilang, aku ciupok. Ya ampun dia dari 19 sudah 11 loh kok mek cuma naik gue captil. Gue captil itu duit perasamu. Saya bilang gitu. Tahu tuh gue captil ya? Gue captil tahu nih? Iya, berapa? 50 juta. Saudara, aku 900. Nek boleh silahkan, enggak apa-apa. Saudara, kita doa lagi, Tuhan jamah. Itu yang punya muslim. Jadi dulu punyanya Cungkoren, dia Gang Doan, kerjasama, gak bisa bayar, akhirnya rukonya dikasihkan saudara. Saya ditelepon,
Pak Luki, mau dibeli rukonya? Iya, tapi uang saya terbatas. Itu mau dibuat apa? Saya bukan untuk usaha, saya bukan untuk dagang, saya bukan untuk ruko, bukan untuk toko, tapi untuk gereja. Untuk gereja? Loh ya, iya untuk gereja. Sebagai persembahan saya untuk Tuhan. Dia mikir saudara, dari 1,1 turun ke 1. Kok, weh 1 kok gak naik? Enggak, coba saudara. Paling mikir ini pendeta cek pelite. Bukan soal pelit, biojian gak duit duit. Nek duit duit kuno seneng aja kasih, bener gak? Akhirnya dari 1,1 M, deal saudara. Dia turun, aku naik, sama-sama. Ciupo udio saudara. 3 lantai ukuran 5 kali 15, 950 juta. Lu gak ada tepuk tangan saudara. Ini pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Dan saudara, luar biasanya setelah saya notaris akad ganti, ada sesuatu masalah terjadi. Pemkot Kota Surabaya tidak percaya. Nggak mungkin ruko 3 lantai pusat, Surabaya pusat. Dekatnya balai kota. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di map. Jalan Ngemplak Plaza Ambengan Surabaya, itu dekatnya jalan 50 meter itu sudah balai kota Surabaya. Lantai 3 saudara. 950. Dan Pemkot Surabaya ketika saya bayar pajak ditolak saudara. Sampai saya banding 3 kali. Nggak percaya. Masa ruko 3 lantai loh. Surabaya pusat 950. Tak ini, aku pendeta aku gak kira bujuk saudara. Pak, Bapak pengen tahu, ini penjualan ruko terakhir di sini. 3 tahun yang lalu 1,9 Pak. Babano 3 tahun yang lalu, tapi sekarang 950 Pak. Saya bilang gitu. Sampai akhirnya apa? Notarisnya datang ke Pemkot. Diwarah, Bapak ini punya utang ke Bapak ini. Jadi karena gak duit rukonya dikasihkan ke ini. Baru percaya, oh ngono ta ceritane. Saudara, Tuhan itu punya cara yang luar biasa untuk memberkati kita. Secara manusia, this is very impossible. Ini gak mungkin. Tapi kita punya Tuhan yang spesialis, yang tidak mungkin. Jadi mungkin aku akan menjawab engkau saudara. Dan luar biasa. Jadi notaris, sak bayar pajak dan lain-lain. Persis 1,2 M. Jadi aku gak utang saudara. Saudara, Tuhan luar biasa. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Amin Bapak Ibu Saudara kasih dan Tuhan. Dan di sini katakan, aku akan memberitahukan hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Jika engkau bingung, kau bimbang, kau gak ngerti, kau gak mampu, tanya sama Tuhan. Karena dia spesialis yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tersembunyi bagi dunia, Tuhan beri jawab untuk saya dan saudara. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi doa-doamu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Datang kepada Tuhan. Berseru kepada engkau. Maka aku akan